Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to in my video. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi tentang apa itu kedaruratan medis dalam Palang Merah Indonesia. Baik adik-adik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Anggun Fitria Saputri. Di sini kakak akan menyampaikan tentang materi kedaruratan medis dalam Palang Merah Remaja Madya. Dan apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Yang pertama, yaitu peserta dapat menjelaskan gejala dan tanda kedaruratan medis. Jadi dalam kedaruratan medis itu apa saja sih gejalanya dan apa saja sih tanda-tandanya? Nah, yang kedua, peserta diharapkan dapat menyebutkan gangguan medis yang ditemukan. Jadi dalam kedaruratan medis ini peserta diharapkan dapat menyebutkan apa saja sih gangguan medis yang ditemukan. Dan yang ketiga, yaitu peserta dapat menjelaskan dan menyebutkan paparan panas, sengatan panas, dan paparan dingin. Jadi peserta dapat membedakan apa itu paparan panas, apa itu sengatan panas, dan apa itu paparan dingin. Jadi peserta bisa membedakan dan bisa menjelaskan apa saja itu paparan panas, sengatan panas, dan paparan dingin itu. Dan yang terakhir yaitu peserta diharapkan dapat menjelaskan dan menunjukkan hipotermia dan hipertermia. Nah, peserta ini diharapkan dapat menjelaskan serta mengetahui perbedaan apa itu hipotermia dan apa itu hipertermia. Jadi jangan lewatkan ya adik-adik, pelajari selengkapnya. Semoga video ini dapat memahamkan kalian semua. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi kepalang merahan, yaitu tentang kedaruratan medis. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kedaruratan medis, apa saja sih yang ada di dalamnya, kenapa itu bisa terjadi kedaruratan medis. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa kedaruratan medis adalah seseorang yang mengalami kasus medis atau dikenal dengan kedaruratan medis ini mungkin juga dapat mengalami cedera sebagai akibat dari gejala gangguan fungsi tubuh, misalnya kehilangan kesadaran lalu terjatuh sehingga terjadi suatu luka. Penyebabnya antara lain infeksi, racun, atau kegagalan satu atau lebih dari sistem tubuh. Jadi dinamakan kedaruratan medis ini, seorang itu akan terlihat adanya tanda kasus dalam medis itu dikenal dengan kedaruratan medis ya. Jadi mungkin juga kalau dapat mengalami cedera sebagai akibat dari gangguannya itu. Terus misalnya lagi kehilangan kesadaran sehingga terjadi suatu luka. Saat dihadapkan pada situasi gawat darurat medis, hal pertama yang mesti dilakukan seseorang adalah meminta pertolongan atau bantuan medis. Langkah ini mesti dilakukan sesegera mungkin supaya pasien memperoleh pertolongan secepat mungkin. Jadi kalau misal kehilangan kesadaran lalu terjatuh sehingga terjadi suatu luka,
Maka penyebabnya antara lain seperti infeksi, racun, atau kegagalan satu atau lebih sistem dari tubuh itu. Jadi itulah penyebabnya seseorang yang mengalami kasus medis atau dikenal dengan kedaruratan medis itu. Mungkin juga karena sebelumnya seseorang itu telah mengalami cedera atau gangguan dari fungsi tubuh mereka. Jadi mereka karena cedera jadi mudahnya hilang dari kesadaran sehingga terjatuh hingga terjadinya suatu luka, infeksi, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yaitu penanganan penderita. Yang paling penting adalah menjaga jalan napas dan memantau tanda vital penderita saat teratur. Lalu, segera merujuk penderita ke fasilitas kesehatan. Jadi, penanganan penderita itu yang paling penting dan yang paling utama adalah menjaga jalan napas, karena napas ini adalah yang paling pokok, dan memantau tanda vitalnya. Jika sudah jalan napas serta tanda vitalnya sudah membaik, maka rujuklah penderita ke fasilitas kesehatan. Itulah langkah pertama. Itu dapat diingat bahwa pentingnya menjaga jalan napas si penderita. Itulah tanggap yang pertama. Lalu, gejala kedaruratan medis adalah yang pertama yaitu adanya demam, nyeri, mual, muntah, buang air kecil berlebihan atau tidak sama sekali, pusing, perasaan mau pingsan, merasa akan kiamat, sesak atau merasa sukar bernafas, rasa haus atau rasa lapar yang berlebihan, rasa aneh pada mulut. Gejala kedaruratan medis yang pertama itu adanya demam. Jadi sebelum seseorang mengalami darurat dalam medisnya itu adanya tanda demam. Contohnya ketika dia mengalami demam yang berlebihan hingga 1, 2, atau 3 hari bahkan seminggu, itulah tanda-tanda kedaruratan medis akan datang. Terus adanya nyeri dalam tubuh, terasa nyeri otot atau nyeri punggung biasanya itu dalam jangka yang lama. Terus adanya mual, muntah, itu juga merupakan tanda kedaruratan medis. Lalu buang air kecil berlebihan atau tidak sama sekali. Dan tanda lain yaitu buangnya air kecil berlebihan atau tidak sama sekali. Kemudian pusing, itu juga salah satu gejala. Lalu perasaan mau pingsan juga, itu juga merupakan suatu gejala. Next, perubahan status mental atau tidak sadar dan bingung. Nada cepat atau sangat lambat, tidak teratur, lemah atau sangat kuat. Pernapasan tidak teratur. Perubahan keadaan kulit, suhu, kelembaban, keringat, selaput lendir atau pucat kebiruan dan terlalu merah. Perubahan tekanan darah,
pupil mata sangat lebar atau sangat kecil. Bau khas dari mulut atau hidung, terjadinya kejang atau kelumpuhan, mual, muntah, diare. Itulah tanda-tandanya. Yang paling bisa kita lihat dalam kasat mata itu pernapasan tidak teratur. Bisa dikatakan menggeh-menggeh gitu ya. Jadi pernapasannya itu tidak stabil, tidak teratur. Itulah salah satu tandanya. Dan perubahan keadaan kulit itu tiba-tiba lembab, berkeringat, suhu tubuhnya berlebihan, sangat kering, atau perubahan pada selaput lendir, pucat, kebiruan, bahkan terlalu merah. Lalu perubahan tekanan darah. Tekanan darah berubah, serta pupil mata sangat lebar atau bisa sangat kecil. Bau khas dari mulut atau hidung itu berbeda. Terjadinya kejang atau kelumpuhan. Tiba-tiba kejang dan kemudian terasa lemah, kemudian lumpuh. Terus mual, muntah, serta terjadinya diare. Itulah merupakan tanda-tanda dari kedaruratan medis. Perubahan status mental atau tidak sadar dan bingung, tiba-tiba tidak sadarkan diri, kemudian terasa bingung. Bahkan ini merujuk pada kepusing. Kemudian terjadinya demam. Kedaruratan medis yang pertama, yaitu contohnya adalah pingsan. Pingsan dapat terjadi karena peredaran darah dan oksigen ke organ otak berkurang. Misalnya karena yang pertama, reaksi terhadap rasa nyeri. Yang kedua, adanya kelelahan. Yang ketiga, kekurangan makanan. Yang keempat, emosi yang hebat. Yang kelima, berada dalam ruangan yang penuh orang tanpa udara segar yang cukup. Pingsan itu terjadi karena peredaran darah dan oksigen ke organ otak berkurang. Suatu pingsan itu terjadi karena suatu reaksi terhadap rasa nyeri yang sangat berlebihan. Bisa saja nyeri yang berlebihan, lalu adanya kelelahan, mungkin kelelahan setelah olahraga, ataukah suatu pekerjaan yang berlebihan hingga membuat seseorang pingsan. Lalu kekurangan makanan. Kekurangan makanan ini terjadi contohnya saja pada pagi hari ketika upacara sekolah. Ketika pagi hari belum sarapan dan kemudian banyak emosi yang hebat. Kadang seseorang yang mengalami sebelum pingsan itu adanya emosi yang hebat. Gejala dan tandanya orang pingsan. Salah satunya yaitu perasaan limbung. Perasaan limbung di sini adalah seperti sensasi kondisi di sekeliling berputar atau biasa dikenal dengan vertigo. Sensasi limbung atau kehilangan keseimbangan yaitu sensasi seperti mau pingsan. Yang kedua, adanya pandangan berkunang-kunang dan telinga berdenging. Pandangan berkunang-kunang itu contohnya ketika seseorang itu mau pingsan itu memandang atau melihat sesuatu itu kayak berkunang-kunang seperti warnanya seperti melihat tulisan ataukah
bunga atau benda-benda di sekitar kita itu seperti merah, hijau, kuning, biru di langit yang biru. Pokoknya kayak berkunang-kunang, berwarna-warna gitu ya. Terus lemas, keluar keringat dingin. Itu sebelum terjadinya pingsan, salah satu gejalanya itu ada terasa lemas dan keluar keringat dingin. Lemas, kemudian keluar keringat, tapi keringatnya itu keringat dingin seperti itu. Kemudian menguap. Menguap di sini bukan menguap karena ngantuk atau kecapean ingin tidur, tapi di sini menguapnya menguap berlebihan seperti itu dan menimbulkan pingsan. Terus gejala yang selanjutnya yaitu dapat menjadi tidak ada respon yang biasanya berlangsung hanya beberapa menit. Yang selanjutnya yaitu denyut nadi lambat. Denyut nadinya itu tidak seperti biasanya, tidak stabil, serta nanti jika ingin melihat atau merasakan denyut nadi seseorang yang mau pingsan itu bisa dilihat dari denyutan tangan ataukah bisa dirasakan dari denyut leher seseorang. Jadi bisa diingat ya nanti kalau ketika pandangan berkunang-kunang, lemas, terus denyutnya nadi lambat, itu merupakan salah satu dari tandanya orang yang akan mau pingsan. Nanti bisa jika ada gejala itu, adik-adik juga harus siap menangannya dan juga harus tahu mengenalnya. Next, yaitu cara menangani orang pingsan. Yang pertama, baringkan penderita dengan tungkai ditinggikan. Ini langkah paling utama yaitu baringkan si penderita dengan kaki atau tungkai itu lebih tinggikan dari kepala seseorang, jadi darahnya itu bisa mengalir lancar. Kemudian longgarkan pakaian. Lalu usahakan penderita menghirup udara segar. Dan jangan lupa untuk periksa cedera lainnya. Beri selimut agar badannya hangat. Bila pulih, usahakan istirahatkan beberapa menit. Bila tidak cepat pulih, maka periksa napas dan nadinya. Lalu posisikan stabil. Selanjutnya yaitu paparan panas. Kedaruratan medis karena paparan panas dapat berupa kejang panas atau kram, kelelahan panas, dan sengatan panas. Kejang panas, gangguan ini berupa kejang disertai nyeri pada otot yang terjadi pada saat melakukan kegiatan fisik. Misalnya bermain bola, berlari, bulu tangkis, basket, dan lain sebagainya umumnya terjadi pada otot tungkai dan perut. Hal ini terjadi pada akibat kehilangan cairan dan elektrolit dalam tubuh yang cukup besar. Melalui keringat, penderita umumnya sadar dan berkeringat suhu tubuh normal. Padahal suhu tubuh dan keringatnya normal, tapi dia sering melakukan kegiatan fisik seperti bermain bola, berlari, dan lain sebagainya tadi karena terjadi pada otot dan tungkai perut mengakibatkan kehilangan cairan dan elektronik dalam tubuh yang cukup
besar, yaitu melalui keringatnya. Ini bisa merupakan tanda kedaruratan dari medis, itu paparan panas yang berupa kejang panas atau bisa disebut dengan kram. Itu karena kelelahan panas atau karena kesengatan panas. Lalu bagaimana dengan kejang panas? Yaitu waspadai gejala dan tandanya. Kejang pada otot yang disertai nyeri, biasanya pada otot tungkai dan perut. Next, kelelahan. Adanya mual, mungkin bisa pingsan, karena kejang panas itu ada gejala dan tandanya, itu kejang pada otot yang disertai nyeri. Nyeri otot itu biasanya pada otot tungkai, sebelah tungkai, dan nyeri otot perut. Dan juga adanya kelelahan. Kelelahan di sini apa? Ya, kelelahan tadi setelah melaksanakan aktivitas fisik seperti bulu tangkis, sepak bola, terus lari dan lain sebagainya yang mereka lakukan secara berlebihan, terus mungkin juga akan terjadinya pingsan. Next, bagaimana cara menanganinya? Kita simak berikut ini. Langkah pertama yaitu pindahkan penderita ke tempat teduh atau sejuk. Baringkan sampai kejangnya menghilang. Beri minum kepada penderita atau oralit ataupun sejenisnya. Langkah paling utama yaitu pindahkan penderita ke tempat yang teduh atau sejuk. Jangan ditempatkan ke tempat yang panas. Lalu baringkan sampai kejangnya menghilang. Baringkan, jangan diurepkan ya, tapi dengan berbaring hingga kejangnya itu menghilang. Lalu beri minum kepada penderita. Dikasih minum penderitanya itu. Setelah itu rujuk ke fasilitas kesehatan, terutama bila kejang tidak berhenti. Setelah kita melakukan pemindahan, kita baringkan, kita beri minum, kita tenangkan pasiennya, tapi tetap kejang-kejang seperti itu, kita rujuk saja ke fasilitas kesehatan. Kedaruratan medis yang selanjutnya yaitu paparan dingin atau hipotermia. Paparan terhadap dingin dapat menyebabkan suhu tubuh menurun 30 derajat Celcius. Tubuh akan berusaha menuruninya dengan cara gemetar, suatu respon bawah sadar untuk meningkatkan suhu tubuh melalui aktivitas otot. Hipotermia dapat terjadi akibat penderita berada di alam terbuka dalam waktu yang lama. Ada beberapa hal yang dapat memperburuk hipotermia, yaitu suhu rendah, angin, air, usia penderita, kesehatan penderita, penyakit yang diderita, alkohol, penyalahgunaan obat, dan kekurangan makanan. Jadi terjadinya suatu hipotermia itu
memperburuk hipotermia, salah satunya yaitu suhu rendah dalam tubuh, itu angin, air, usia penderita itu juga berpengaruh terhadap hipotermia, lalu penyalahgunaan obat dan kekurangan suatu makanan. Lalu bagaimana cara menanganinya? Langkah pertama yaitu rawat penderita dengan hati-hati. Berikan rasa nyaman. Penilaian dini dan pemeriksaan penderita. Pindahkan penderita dari lingkungan dingin. Jaga jalan napas dan berikan oksigen bila ada. Ganti pakaian yang basah, selimuti penderita. Upayakan agar tetap kering. Bila penderita sadar, dapat diberikan minuman hangat secara pelan-pelan. Pantau tanda vital secara berkala. Dan langkah terakhir yaitu rujuk ke fasilitas kesehatan.